Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Fijar Setianingsih, nama panggilan Linda. Saya dari instansi SMK Negeri 1 Cangkringan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut video dari ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks anekdot. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan Yasin memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, lebih dulu kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih Yasin yang sudah memimpin berdoa. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini terlebih dahulu kita presensi. Silahkan dibuka untuk Google Classroom-nya. Presensi sudah Bu Linda sampaikan pada Google Classroom. Bu Linda beri waktu 2 menit ya untuk mengisi presensi. Sudah selesai? Sudah. Bentar, Bu. Oh ya, untuk presensi di sini ya presensinya. Yang belum presensi segera presensi. Ada Lutfiana, Bimo. Ya, baiklah anak-anak, sambil menunggu Mas Bimo dan Mbak Lutfiana presensi, kita akan masuk pada materi teks anekdot. Apakah kalian sudah mempelajari terlebih dahulu di rumah mengenai teks anekdot? Sedikit. Oh, sedikit. Oke, baiklah. Tidak apa-apa, walaupun sedikit, setidaknya kalian sudah pernah membaca tentang teks anekdot. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, terlebih dahulu Binda akan menanyakan, kalian mempelajari teks anekdot itu apa manfaatnya untuk kalian? Manfaatnya apa coba? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau pada materi sebelumnya, kita mempelajari tentang laporan hasil observasi. Nah, kalau laporan hasil observasi itu berarti kita mempelajari tentang sesuatu yang kita amati. Nah, sesuatu yang kita amati atau objek yang kita amati. Tetapi kalau anekdot itu Bukan sindiran atau kritikan. Oh iya, bukan sindiran atau kritikan, tetapi sifatnya bisa menghibur, seperti itu ya. Jadi hampir sama dengan teks humor, bisa hampir sama dengan stand up komedi seperti itu. Tapi bedanya kalau anekdot itu isinya adalah sebuah kritikan atau sindiran atau sebuah pesan yang akan disampaikan oleh pengarang melalui teks tersebut. Sudah mengisi link presensi. Nah, ini ada kalimat motivasi. Nah, apa tujuan kalimat motivasi ini Brinda sampaikan di sini? Supaya kalian itu dapat menambah motivasi atau menumbuhkan motivasi untuk belajar. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar. Seperti itu. Jadi apabila kalian itu tidak belajar, itu pasti di suatu saat di masa depan itu kalian akan lebih lelah lagi dalam menjalani kehidupan karena harus banyak tantangan yang akan kalian hadapi. Tapi kalau kalian belajar mulai dari sekarang, setidaknya kalian bisa memperoleh banyak ilmu, bisa untuk berpikir, bisa untuk memecahkan masalah seperti itu. Kemudian berikutnya akan Brinda sampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu 3.5. Menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian untuk indikatornya 3.5.1 menemukan struktur teks anekdot. Kemudian 3.5.2 menemukan kebahasaan teks anekdot.
Kemudian 3.5.3 yaitu menganalisis makna tersirat dari sebuah teks anekdot. Nah, tujuannya apa kita mempelajari teks anekdot? Teks anekdot itu dengan dipelajari dengan tujuan bahwa peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model discovery learning mampu untuk menemukan struktur, menemukan kaidah, menganalisis makna tersirat dari sebuah teks anekdot dengan penuh kejujuran, cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian berikutnya, pengertian dari teks anekdot. Nah, sebelum masuk ke materi, ini terlebih dahulu Bu Linda akan menyampaikan tentang video stand up komedi. Nanti silahkan kalian mencermati atau menyaksikan dulu video yang ditayangkan, kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan apa itu teks anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot itu hampir sama dengan stand up komedi, kemudian sama juga dengan humor, seperti itu. Nah, ini ada linknya, Linda kopikan. Apakah sudah muncul anak-anak? Nah, tapi gue tahu satu orang yang di bawah terang tuh lucu banget, yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Bukan. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Bolen Kartika nih baunya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Irian kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Wisben timbul pertanyaan, saya timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, Bapak dipanggil polisi, Pak.
Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Maaf Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya, banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Bapak korupsi? Oh, tidak. Bapak korupsi? Yuk, kapan? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya 6 menit karena saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak-anak, itu adalah contoh dari stand up komedi. Bagaimana pendapat kalian tentang anekdot setelah melihat dari cuplikan stand up komedi tadi? Dikatakan bahwa anekdot itu sama dengan stand up komedi yang isinya berupa kritikan. Nah, menurut kalian bagaimana? Apa isi dari stand up komedi tadi? Kalian sudah menyaksikan tadi contoh stand up komedi? Sudah kan ya? Sampun. Ya, menurut kalian isi dari stand up komedi tadi kira-kira tentang apa? Korupsi. Tentang korupsi. Apakah isi dari yang disampaikan oleh stand up komedi tadi ada unsur sindiran atau unsur mengkritik seperti itu? Ada. Ya, ditujukan kepada siapa? Pemerintah. Pada pemerintah atau pejabat yang disampaikan dalam stand up komedi tadi. Seperti itu, yaitu tentang korupsi. Berarti simpulannya, menurut kalian teks anekdot adalah teks yang berupa Sindiran. Ya, kata kunci dari anekdot itu isinya berupa sindiran atau kritikan. Ya, kalau bedanya dengan humor apa anak-anak? Bedanya teks anekdot dengan teks humor. Teks humor yang seperti apa kira-kira? Menghibur. Menghibur, betul. Teks humor itu menghibur. Kalau anekdot menghibur juga, tetapi kalau anekdot ada kuncinya, yaitu isinya berupa kritikan atau sindiran. Tetapi kalau teks humor tidak ada dan sifatnya hanya menghibur saja, seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan, sudah tampil? Sudah. Ya. Sudah. Nah, pengertian dari anekdot. Anekdot merupakan cerita singkat yang menarik, mengesankan mengenai orang terkenal berdasarkan kejadian nyata dan berisi sindiran. Nah, apakah teks anekdot itu selalu berdasarkan kejadian nyata, tetapi ada juga yang tidak nyata? Apakah ada seperti itu? Ada. Ya, ada. Berarti teks anekdot itu walaupun di situ dituliskan berdasarkan kejadian nyata maupun mengenai orang terkenal, tetapi tidak semua teks anekdot itu berdasarkan kejadian nyata dan mengenai orang terkenal. Hanya mayoritas seperti itu. Tetapi ada juga yang berdasarkan cerita rekaan atau dibuat-buat. Kemudian cirinya, kalau teks anekdot, cirinya yang pertama adalah ada unsur lucu atau humornya. Yang kedua jelas ada mengandung sindiran. Sudah terlihat tadi pada video ada sindiran. Kemudian mempunyai tujuan tertentu. Berikutnya untuk partisipan biasanya. Nah, ada kata biasanya orang terkenal. Berarti bisa juga tidak atau bukan orang terkenal. Kemudian yang kelima itu sifatnya unik. Unik itu lain daripada yang lain.
Kemudian yang keenam, menimbulkan reaksi pembaca. Nah, reaksinya bagaimana? Kalau kalian melihat cerita lucu atau melihat video lucu atau melihat video lucu yang isinya berupa sindiran, itu pasti akan menimbulkan reaksi bagi pembaca atau pendengarnya. Entah mereka akan tertawa, entah mereka akan memberikan komentar di belakang. Nah, itu pasti akan menimbulkan reaksi. Kemudian isinya juga mengesankan, dari kejadian yang mengesankan. Kemudian nomor 8, berdasarkan kejadian sebenarnya atau sudah terjadi. Nah, sudah terjadi. Kalau berdasarkan kejadian nyata, berarti kejadian itu sudah terjadi. Tidak ada teks anekdot yang kejadiannya belum terjadi. Seperti itu. Kemudian nomor 9, nah ini yang Bu Linda sampaikan tadi, bisa juga rekaan. Rekaan itu kisah fiktif atau hanya dibuat-buat, seperti itu. Berikutnya kita mempelajari tentang struktur teks anekdot. Ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu apa anak-anak? Bagian awal paragraf. Ya, bagian awal. Abstraksi itu merupakan bagian awal yang isinya memberi gambaran tentang isi teks yang akan dibaca. Itu abstraksi. Jadi gambaran teksnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi apa orientasi? Bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita bagaimana peristiwa terjadi. Ya, betul. Bagian awal yang menunjukkan cerita bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini awal permulaannya sebelum terjadi masalah, sebelum terjadi krisis. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis ini merupakan puncak dari konflik atau adanya permasalahan, adanya konflik. Kemudian yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah respon, betul. Reaksi kata lainnya adalah respon atau tanggapan. Kelima adalah koda. Koda merupakan bagian penutup dari teks. Berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kata keterangan waktu lampau. Waktu lampau berarti waktu lampau adalah waktu yang sudah berlalu atau sudah terjadi. Yang kedua adalah menggunakan pertanyaan retorik. Nah, ini pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Artinya, ketika seseorang menyampaikan pertanyaan itu, orang lain sudah tahu jawabannya. Nomor 3, yaitu konjungsi. Nah, konjungsi ini pasti kalian sudah paham, sudah tahu tentang konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata hubung. Kemudian lanjut kita ke nomor 4, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja contohnya membuat, menyapu. Kata kerja aktif itu cirinya dia menggunakan imbuhan me atau imbuhan ber. Atau kata dasar yang melaksanakan atau melakukan aktivitas. Kemudian nomor 5 adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menunjukkan untuk melakukan sesuatu. Misalnya tolong ambil buku itu. Nah, tolong, kata tolong di situ termasuk kata perintah. Kemudian berikutnya adalah makna tersirat. Makna tersirat dapat berupa nilai-nilai baik, yaitu nilai moral, nilai agama, nilai sosial, pendidikan, budaya, dan politik. Bisa juga pesan tersirat itu berupa sindiran atau kritikan yang ingin disampaikan. Nah, kaitannya apa dengan nilai? Kaitannya isi dari kritikan atau sindiran itu bisa masuk ke dalam nilai moral, nilai agama, sosial, dan sebagainya. Untuk materi sampai ini dulu, ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Tidak? Tidak, oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk pada pembahasan contoh struktur. Ini ya, pembahasan contoh struktur. Nah, ini ada tanda yang Bu Linda tanda ini ya, tanda kuning ini. Ini menunjukkan bahwa kalimat yang ada di awal ini merupakan sebuah abstraksi. Karena di sini merupakan pengantar atau gambaran tentang cerita teks anekdot yang ada di bawah ini.
Itu masuknya abstraksi. Kemudian orientasi tadi adalah sebuah cerita awal sebelum masuknya ke krisis. Nah, itu orientasi. Kemudian yang berikutnya adalah contoh krisis. Krisis adalah di sini pada kalimat ini, teks yang ini merupakan permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh si Odah dan Onyot tentang uang 3.000. Kemudian yang terakhir reaksi dari si Odah, apa yang dilakukan oleh si Onyot sebelumnya, dia kaget, hampir pingsan. Seperti itu reaksinya. Nah, kebetulan pada contoh teks ini koda itu tidak ada penutupnya pada teks ini, jadi koda tidak ada. Nah, kita masuk ke materi kaidah bahasa. Kaidah bahasa pembahasannya nih masih pada si Onyot si tukang becak. Contohnya ini, waktu lampau. Waktu lampau itu berarti sudah terjadi. Kemudian pertanyaan retorik. Kalau saya makan di rumah makan ini bisa dapat daging atau tidak? Jawabannya dengan uang 3.000 jelas tidak bisa. Nah, itu tidak perlu dijawab. Seperti itu, contoh pertanyaan retorik. Kemudian berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi di sini, ini yang Bu Linda cetak miring, ada karena, ada akhirnya, ketika, dengan, terus setelah. Nah, itu contoh konjungsi. Berikutnya adalah verba kata kerja. Nah, ini yang Bu Linda garis bawah. Berniat, mengayuh, membeli, makan, menahan, memanggil. Nah, itu kata kerja aktif. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah menunjukkan memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, tinggal satu lagi yaitu menganalisis makna tersirat. Ada mau gaji besar. Nah, ini malah agak lebih jelas dari yang tadi ya. Coba dibacakan Afifah sama Mimba. Mbak Afifah sama Mimba, tolong dibacakan. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Pak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Nah, bagus. Ekspresinya bagus sekali ini membacanya. Kerja, Pak. Teks ini ada kritikan atau sindiran yang ingin disampaikan. Bahwa kalau orang yang ingin kaya atau ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan dan jabatan secara instan, tidak mau berusaha terlebih dahulu, kritikannya. Kemudian makna tersiratnya atau pesannya, kalau ingin kaya harus mau bekerja atau berusaha. Paham anak-anak? Paham. Ya, paham. Oke, kita sudah selesai untuk materinya. Nih, share screen-kan LKPD-nya. Ada 3 soal di sini dari teks berjudul Pemulung. Kemudian soalnya yaitu menemukan struktur yang pertama, yang kedua adalah menemukan kaidah bahasa, dan yang ketiga adalah menganalisis makna tersirat dalam teks anekdot berjudul Kisah Pemulung. Untuk pedoman penskorannya sudah ada Bu Linda di sini, nanti bisa kalian gunakan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan supaya kalian bisa memperkirakan. Oh, kalau saya menjawab seperti ini kira-kira saya dapat skor berapa. Nah, dengan tujuannya supaya nilai kalian bagus seperti itu. Sebelum kita masuk ke penugasan, terlebih dahulu kita ice breaking sebentar. Yuk, kameranya dihidupkan. Kita senam gerakan kepala. Ini tak berhentikan pembagian layarnya. Silakan dihidupkan kameranya. Ayo semangat, semangat. Kita sebentar lagi udah selesai. Kameranya silakan dihidupkan, anak-anak. Kok tidak ada yang hidup? Yuk kita ice breaking sebentar. Kita silahkan kalian menarik kedua lengan ke depan untuk olahraga supaya tidak lelah, melepas penat.
Sudah cukup selesai untuk ice breakingnya. Kita lanjutkan kegiatannya. Silakan kalian mengerjakan dahulu untuk tugas lembar kerja peserta didik, yaitu menganalisis. Nanti setelah ini kita presentasi ya. Bu Linda beri waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai belum mengerjakannya? Sampai mana ini? Sampai kaidah sudah belum? Baru mengerjakan yang kaidah, Bu. Oke, kita presentasi dulu. Nomor 1 dulu untuk strukturnya dulu. Yang pertama nanti yang presentasi adalah Afifah. Kemudian yang kedua yang presentasi adalah Fahmi. Yang ketiga presentasi adalah Andika. Silakan dipersiapkan dulu untuk presentasi nomor 1 tentang struktur. Sudah Afifah? Ya, sudah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Absari, kelas 10 APHP 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Untuk yang pertama, untuk abstraksi tadi saya belum ketemu, jadi baru ketemu sekarang, jadi belum sempat ditulis. Ya. Orientasi, pada siang hari di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah, terjadi perdebatan antara Pak RT dan Pak Pemulung. Krisis, ya Pak RT ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Pak. Reaksi, Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir, ada benarnya juga ya. Untuk kode saya belum ketemu. Mungkin untuk abstrak sama kodanya Ibu belum gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yuk, yang kedua adalah Fahmi. Fahmi Fahrudin, persiapan untuk Sherlina yang mengomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, abstraksi. Pada siang hari di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah, menjadi perdebatan antara Pak RT dan pemulung. Orientasi. Masalah yang mereka debatkan adalah hal remeh, yaitu di lingkungan perumahan itu memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Krisis. Terjadi perdebatan antara Pak RT dan pemulung. Reaksi. Ya, Pak RT ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan saya yang di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung. Oda. Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir ada benarnya juga. Pemulung tadi ternyata buta huruf. Ya, sudah Sekian cukup? dari saya. Terima kasih. Ya, jangan diberhentikan dulu biar seperti itu. Silahkan Mbak Sherlina mengomentari hasil presentasi dari Fahmi. Menurut saya yang orientasi itu jawabannya pada siang hari di sebuah kompleks. Menurut Mbak Sherlina, orientasi adalah pada siang hari di sebuah kompleks. Oke, ya, cukup dari Mbak Sherlina. Oke, terima kasih Mas Fahmi dan Mbak Sherlina. Silakan Ya, Bu. dilanjutkan Andika. Andika silakan presentasi. Kemudian Lutfiana persiapan untuk mengomentari hasil presentasinya. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andika Prasawijaya dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil menganalisis saya. Pada pertama tidak ada terdapat abstraksi dan orientasi. Hanya terdapat orientasi, krisis, reaksi, orientasi. Pada siang hari disebut di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah terjadi perdebatan antara Pak RT dan Pak Pemulung. Krisis. Ya, Pak RT ini gimana sih?
Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Pak. Reaksi Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir ada benarnya juga. Untuk kesimpulannya, pada teks tersebut menggunakan kalimat langsung, kalimat dialog, dan kalimat nonformal. Pada teks tersebut, struktur kalimat hanya ada orientasi, krisis, dan reaksi. Kesimpulan dari cerita teks anekdot kisah pemulung tidak ada abstrak dan koda. Oh ya. Yang Cukup? dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Mbak Lutfiana untuk mengomentari. Kalau menurut saya, harusnya yang ditulis di orientasi itu termasuk abstraksi. Harusnya yang diorientasi itu adalah abstraksi. Ya, terus berikutnya? Ya, terus yang krisis itu seharusnya reaksi. Yang krisis Yang reaksi. seharusnya reaksi. Ya, terus ada lagi? Yang reaksi itu seharusnya koda. Yang reaksi seharusnya koda. Kemudian orientasinya yang mana Mbak menurut Mbak Lutfiana? Menurut saya yang Pak RT, Pak sedang cari apa di tempat sampah itu. Terus pemulung ya sudah tentu cari barang bekas atau botol plastik yang bisa didaur ulang. Maaf ya Pak, Bapak bisa baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini tidak? Itu. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Lutfiana atas tanggapan masukannya. Seperti itu Mas Andika. Oke, silakan ditutup dulu untuk layar presentasinya. Kita akan bahas untuk struktur dulu. Untuk abstraksi, abstraksi itu kan gambaran ya. Gambaran dari apa yang akan diceritakan. Itu ada pada kalimat pertama. Nah, pada siang hari di sebuah kompleks sampai dengan pemulung. Kemudian masuk orientasi. Orientasi itu masuk pada masalah yang mereka debatkan adalah hal remeh sampai dengan ini, tidak menaati aturan tersebut. Nah, ini kan sudah diceritakan di sini. Ini gambarannya pada suatu hari, pada siang hari di sebuah kompleks perumahan terjadi perdebatan antara Pak RT dan pemulung. Itu merupakan abstraksi atau gambaran isinya, gambaran isi ini. Isinya iki terjadi perdebatan antara Pak RT dan pemulung. Lah permasalahannya apa yang mereka debatkan? Permasalahannya adalah masalah yang mereka debatkan adalah hal remeh yaitu di lingkungan perumahan. Memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk. Tetapi masih saja ada pemulung yang tidak menaati aturan tersebut. Itu merupakan orientasi atau awal terjadinya sebuah masalah. Kemudian baru masuk ke masalahnya. Nah, masalahnya mulai dari ini. Pak sedang cari apa di tempat sampah? Mulai dari ditegur ini. Pak RT menegur si pemulung. Sampai dengan Pak RT di papan itu tertulis pemulung dilarang masuk. Lantas kenapa Bapak nekat masuk ke perumahan ini? Nah, itu puncaknya di sini. Ini masuk konflik atau krisis. Kemudian reaksinya setelah Pak RT mengucapkan kalimat ini, dialog ini, kemudian reaksi pemulung adalah, "Yah, Pak RT ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan di papan itu, tentu saya tidak akan jadi pemulung, Pak." Nah, itu reaksinya. Kemudian kodanya apa? Kodanya, Pak RT kemudian terdiam membisu dan berpikir ada benarnya juga pemulung tadi ternyata buta huruf. Jelas-jelas tidak bisa membaca larangan yang ditulis di papan. Itu analisis dari struktur. Seperti itu, apakah ada yang bingung? Tadi sepertinya ada yang bingung ya antara abstraksi dengan orientasi ya? Iya. Ya, kalau abstraksi itu gambaran. Gambaran yang diceritakan itu apa? Nah, ini yang diceritakan.
yaitu perdebatan antara Pak RT dan pemulung. Kemudian kalau orientasi itu awal kejadian atau awal akan terjadinya sebuah masalah. Awalnya bagaimana? Ada masalah apa? Nah, mereka memperdebatkan ini. Seperti itu anak-anak. Mungkin nanti untuk kaidahnya silahkan kalian melanjutkan untuk kaidah dan analisisnya, analisis makna. Bisa dilanjutkan untuk PR, kemudian nanti silahkan dikumpulkan di pengumpulan pada lembar kerja. Di sini pengumpulannya. Nah ini, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, dikumpulkan di sini pengumpulan LKPD UKIN. Di sini ya pengumpulannya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan seperti itu. Kegiatan belajar kita untuk materi teks anekdot. Kita sudah sampai presentasi pada struktur teks anekdot. Nah, untuk berikutnya kita akan mengadakan refleksi atau simpulan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Bisa membedakan abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, Bu. Ya, betul Mas Andika. Bisa membedakan antara abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, mempelajari tentang struktur karena kita baru presentasi tentang struktur. Oke, berikutnya kita akan mengadakan refleksi seperti kemarin. Belinda menggunakan Mentimeter, akan Belinda bagikan untuk linknya yang sudah dibagikan di grup WA. Masuk ke Mentimeter untuk kegiatan refleksi. Kalau sudah tampil, silakan diisi seperti kemarin anak-anak. Yehu. Ya, pertanyaan pertama, apakah menurut kalian materi anekdot dengan penayangan berbagai media membuat kalian lebih semangat untuk belajar? Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Apakah model pembelajaran dan media yang digunakan guru sangat membantu kalian dalam mempelajari materi? Silahkan dijawab. Ya, ini ya untuk jawabannya bisa kalian lihat di sini. Ada 9 peserta didik yang soal nomor 1 sudah menjawab iya. Masih 1 lagi karena 1 terkendala koneksi. Kemudian soal yang kedua, ada 7 yang menjawab sangat membantu dan ada 1 peserta didik yang menjawab kurang membantu. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan hari ini, Bu Linda rasa sudah cukup, kita sudah selesai. Apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kita mempelajari tentang anekdot, teks anekdot, kemudian manfaatnya juga sudah jelas. Untuk teks anekdot bisa memberikan hiburan kepada pendengar, kemudian bisa menyampaikan sebuah kritikan juga. Ya, oke anak-anak, terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk persiapan kegiatan berikutnya kita adalah sedikit tanya jawab tentang hasil pekerjaan kalian. Kemudian kita masuk ke materi mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot. Berikutnya kita akan masuk kegiatan keterampilan. Jadi persiapkan dengan baik untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan Bu Linda rasa sudah cukup jelas, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ada kurangnya dari Bu Linda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sore. Ya, boleh meninggalkan ruangan.